Dan perlu diketahui, orang yang batal wudu, dia haram melakukan 4 hal. Orang yang batal wudu haram melakukan 4 hal. Man intagadal wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Bagi orang yang batal wudu diharamkan 4 hal. Yang pertama, as-sholatu. Orang yang tidak punya wudu haram melakukan sholat. Gak boleh main-main. Gak punya wudu dia sholat, tidak boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha la yaqbalu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima sholat seorang di antara kalian ketika hadas, ketika tidak bersuci, hingga dia berwudu. Itu yang pertama, as-sholat. Yang kedua, as-sholat at-tawaf. Tawaf ketika melaksanakan ibadah haji atau umroh. Tawaf 7 kali di Ka'bah. Orang yang tawaf itu harus dalam keadaan bersuci, dalam keadaan bersuci, baik wudu atau mandi janabah. Di dalam mazhab Syafi'i yang kita pahami, yang kita laksanakan daripada fikih dari Imam Syafi'i rahimahumullah, itu kalau orang hadas besar, dia mandi janabah, seandainya waktu mepet mau sholat, takut keluar waktu sholat, dan dia perkirakan seandainya dia berwudu waktu sholat sudah keluar, maka tidak perlu dia wudu lagi. Dia mandi janabah itu langsung sholat sah, tidak perlu wudu kalau mepet waktu. Memang sunnahnya harus berwudu. Di sini maknanya adalah Imam Syafi'i mengatakan, dan juga ashabuhu, para ulama mazhab Syafi'i mengatakan, karena kalau mengangkat hadas besar, kita mandi janabah itu kan mengangkat hadas besar, maka otomatis yang kecil juga ikut terangkat. Hadas besar kita mandi, kan kita niat mengangkat hadas besar. Nawaitu raf'al hadatsil akbar fardan lillahi ta'ala. Saya niat mengangkat hadas besar wajib karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mandi besar. Maka hadas besar ketika terangkat, otomatis yang kecil juga terangkat. Maka seandainya juga mepet waktu kita mau sholat tanpa wudu, tapi menggunakan mandi besar, maka sah. Tetap dikatakan ia suci. Memang ada perbedaan di mazhab yang lain, tapi kita berbicara mazhab Imam Syafi'i rahimahumullah. Tapi kalau hadas besar diangkat dengan cara wudu gak bisa. Hadas besar ini penyebabnya 6. Dikatakan mereka hadas besar, artinya hadas besar ini harus dihilangkan dengan mandi wajib. Itu ada 6. Yang pertama, ilajul hasyafa fil farj. Ilajul hasyafa fil farj. Mohon maaf, masuknya kemaluan laki-laki, suami, ke kemaluan istri, walaupun tidak keluar air mani, baru masuk sedikit, sudah masuk sedikit, itu sudah wajib mandi, walaupun tidak keluar air mani. Yang kedua, khurujul mani, keluarnya air mani, maka dia wajib mandi besar. Yang ketiga, al haid, wanita haid, selesai haid suci, selesai masa haid, dia harus menghilangkan hadas besar dengan cara mandi. Yang keempat, an-nifas, wanita yang baru selesai melahirkan, keluar cairan, namanya darah nifas. Itu selesai nifas, dia dalam keadaan hadas besar, wajib dengan mandi besar. Yang kelima, al-wiladah, melahirkan. Seandainya melahirkan tidak ada keluar cairan, misalnya dia melahirkan saja, itu melahirkan sudah menjadi hadas besar, dia harus mandi. Dan yang keenam, al-maut, orang yang meninggal dunia, itu wajib dimandikan. Tapi yang meninggal ini kan tidak mungkin dia niat, sudah meninggal.
Yang mandikan saja lebih bagus dia meniatkan untuk mengangkat hadas besar, itu lebih ihtiyat, lebih hati-hati dan lebih bagus. Nah, ini 6 daripada yang menyebabkan hadas besar yang hanya bisa dihilangkan dengan mandi besar. Disebutkan dalam kitab namanya Safinatun Najah. Safinatun Najah. Jadi paham ya, yang tidak punya wudu dia tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf di Ka'bah. Yang ketiga, mashul mushaf. Yang tidak punya wudu tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Mushaf ini bagian covernya juga tidak boleh, dalam keadaan tidak berwudu. Jadi tidak boleh disentuh Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu. La yamassuhu illal mutahharun. Allah Ta'ala berfirman tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi tidak boleh menyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu. Kemudian yang keempat, hamluhu. Jangankan menyentuh, membawa Al-Quran, taruh dalam tas Al-Quran, dan di dalam tas hanya ada Al-Quran, tidak ada buku-buku dan benda-benda yang lainnya. Kemudian kita membawanya, niat membawa Al-Quran. Nah, membawa Al-Quran pun sekalipun dalam keadaan tidak berwudu itu tetap tidak diperbolehkan, kecuali di dalam tas itu ada benda-benda lain, ada buku yang lain atau benda-benda yang lain, dan kita tidak niat membawa Al-Quran. Kalau ditanya bawa apa? Gak bawa buku, maka ini boleh. Kemudian Al-Quran dibedakan oleh para ulama. Kalau Al-Qurannya seluruhnya bahasa Arab, dari awal sampai akhir bahasa Arab, nah ini menyentuhnya covernya gak bisa, kecuali Al-Qurannya ada bahasa lainnya, terjemahannya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, maka boleh menyentuh dengan syarat. Ini kata ulama fikih, Ibnu Hajar Haytham mengatakan dengan syarat jumlah kata bahasa asing lebih banyak dari bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran. Kalau bahasa Arabnya lebih banyak, maka hukumnya tetap tidak boleh disentuh. Tapi kalau bahasa Arabnya sedikit, sedangkan yang diterjemahkan lebih banyak, maka hukumnya boleh disentuh. Jadi seperti itu pembahasan para ulama tentang orang yang tidak berwudu, maka dia diharamkan 4 hal tadi: sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, dan juga membawa Al-Quran.